Selamat siang, kembali lagi bersama saya Triuniarti, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris semester 7 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada kali ini, saya akan menyampaikan sejarah singkat tentang pers di Indonesia. Pers merupakan salah satu hal penting di dunia ini, salah satunya di Indonesia. Pers di Indonesia diawali pada masa pergerakan nasional atau pergerakan Budi Utomo. Adanya pers ini menjadi sarana baru untuk berkomunikasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan pada masa itu. Ini digunakan untuk mencatat perkembangan yang sedang berlangsung pada masa itu dan diwujudkan dalam bentuk majalah dan surat kabar. Perkembangan pers terus berubah seiring berkembangnya zaman. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan ini. Salah satunya adalah politik. Pada saat masa Orde Baru, pers di Indonesia menganut sistem pers otorian, di mana pers Indonesia condong mendukung pemerintah. Namun, setelah Orde Baru ini berakhir, pers Indonesia mengalami banyak perubahan. Hal ini menjadi titik terang karena merupakan awal dari perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Pihak penyelenggara dapat melakukan kegiatan dengan bebas tanpa campur tangan pemerintah, tetapi tetap bertanggung jawab. Selama 5 tahun berturut-turut, hasil survei Indeks Kebebasan Pers menunjukkan tren peningkatan nilai, yaitu 63,44 di tahun 2016, menjadi 67,92 di tahun 2017, 69,00 di tahun 2018, 73,71 di tahun 2019, dan terakhir yaitu 75,27 di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai peringkat yang cukup bebas. Akan tetapi, angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 2019 sendiri, Indonesia menduduki peringkat 124, berada di bawah Malaysia, Ethiopia, dan Kenya. Indonesia merupakan negara demokrasi, namun kenyataannya selama rezim Orde Baru, kebebasan pers sebagai salah satu ciri justru mengalami kekangan. Media yang dinilai suka mengkritik penguasa bisa dikenakan pemberedalan atau pelanggaran siaran. Pasca reformasi, pembatasan tindakan yang dianggap mengekang pers antara lain Peraturan Penerangan Nomor 1 Tahun 1984 tentang ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUP. Pemenpen Nomor 2 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok wartawan. Surat Keputusan SK Menpen Nomor 214 tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP. Dan SK Menpen Nomor 47 Tahun 1975 tentang pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit pers Indonesia. Kebebasan pers ini kemudian ditegakkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Adapun kebebasan atau kemerdekaan pers diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pada Ahad 2 Mei 2021, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta menggelar aksi yang bertajuk Bike for Press Freedom di Patung Kuda, Jakarta. Dalam rangka perayaan kebebasan pers dunia yang diperingati sebagai tanggal 3 Mei. Setiap tanggal 3 Mei. Dalam aksi Gowes bareng AJI ini memiliki 3 hal, yaitu pertama tentang segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis dan menyelesaikan semua kasus kekerasan pada jurnalis. Kedua, yaitu AJI Jakarta mendesak pemerintah agar merevisi UU ITE khususnya pada karet yang anggotanya kebebasan pers. Dan yang ketiga yaitu AJI Jakarta mendesak agar perusahaan media menjamin hak bagi para pekerjanya, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, meskipun sudah ada undang-undang yang menjamin kebebasan pers, tetapi bukan berarti kebebasan pers di Indonesia menempati peringkat tertinggi dibanding negara lain, karena masih perlu perbaikan dan kebijakan yang ada. Dan diperlukan revisi terhadap peraturan yang dianggap masih mengekang kebebasan pers di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen Jakarta mencatat terdapat 61 kasus kekerasan terhadap wartawan sepanjang tahun 2017. Di antaranya mengalami kekerasan fisik dan 13 kasus pengusiran dan pelarangan peliputan. Demikianlah sejarah singkat pers di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Anda. Saya Truniarti, pamit undur diri dan sampai jumpa.